bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di episode kali ini, saya membahas bagaimana profesi seorang agen pemain. Tadi saya sudah membahas dengan Daniel Karamoy bagaimana dirinya ternyata bukan hanya memegang atlet sepak bola. Ini menarik. Apakah benar bukan hanya sepak bola yang dipegang oleh Daniel, ada atlet-atlet lain? Yes, betul. Kalau boleh tahu olahraga apa aja? Ini kita membahas sepak bola tapi boleh dong kita melenceng sedikit pengen tahu ternyata agen pemain Indonesia itu bukan hanya sepak bola saja kan? Apa saja? Ada panahan. Panahan, oke. Ada- Olimpiade tuh. Iya, ada renang. Renang, Ada futsal. oke. Ada basket. Triathlon. Triathlon, Ya, oke. Anda seorang pebisnis sejati ya? terima kasih, Mas Tio. Oke, itu anti mainstream. Kalau kita lihat agen pemain, ternyata yang saya kenal jujur, kalau bisa dikatakan kalau artis ada manajer ya. Betul. Ini agen pemain ternyata bukan hanya sepak bola, basket, futsal, oke lah. Triathlon ini yang aneh. Nah, kenapa Anda bisa melihat ini menjadi sisi bisnis yang bisa jadi mata pencarian? Saya rasa orang salah berpikir dan konsep akan olahraga. Semua berpikir sepak bola yang terbesar. Yes, saat ini uangnya mungkin ada di situ terlihatnya. Tapi olahraga yang lain tuh juga sebenarnya bisa menghasilkan dan bisa harus diangkat gitu. Visi saya bukan naikin sepak bola aja, tapi olahraga in general. Karena ada loh atlet triathlon, ada loh atlet renang, Ya. dan semua ini memakai usaha dan kerja keras yang sama dengan atlet bola. Makanya saya punya hati untuk develop sport management ini. Dan mereka juga butuh perhatian gitu. Saya berkonsultasi sama pelatihnya, baik atlet bola, atlet triathlon, atlet renang, semua punya masalah yang sama, Mas. Oke. Kurangnya exposure, kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi, kurangnya support, bahkan dari cabur itu sendiri. Nah, kata simpelnya, ya kalau nggak ada yang mau bantu, kenapa enggak gitu loh. Ini yang memang sulit ya. Kadang-kadang Betul. kalau kita berharap bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada atlet juga mungkin baru saat-saat ini. Dulu-dulu kayaknya susah sekali ya. Jadi atlet tuh kurang makannya susah sedang latihan tiap hari. Betul. Nah, dana cukup besar dong tentu dibutuhkan untuk membuka Sport Inco. Nah, berapa sih kalau boleh tahu Daniel itu memulai bisnis ini memakai dana sebesar berapa? Mungkin nggak kecil pastinya. Ya saya bilang lumayan, basically ya gede deh. 2M? Eh, 3M? eh, Di atas itu berarti ya? enggak. Ya sedikit-sedikit setengah-setengah segitu deh. Oke, dari mana uangnya? Awalnya Boleh nanya dong, bebas dong host nanya. bebas. Awalnya saya berdua sama teman saya. Oke, Teman saya ini junior saya juga, yang dia juga lulusan sport management. Terus di tengah jalan dia karena bersama papanya, jadi bertiga lah kita. Itu ngelihat nih kayaknya nggak ada potensinya gitu, karena rugi terus gitu kan. Tapi saya, dan akhirnya mereka keluar. Tapi saya masih punya hati dan ternyata ada buahnya gitu. Atlet mulai berdatangan gitu. oke. Eh, Berapa lama dari Anda memulai membuka 2 tahun dengan sekarang. mengeluarkan budget yang sangat besar untuk break even point atau BEP itu kira-kira berapa? Berapa lama? Sekarang sebenarnya kalau saya bilang break even karena saya keluarin lagi. Jadi saya belum bilang balik, tapi saya ini investasi jangka panjang. Yes. Dan kalau Mas lihat atlet-atlet saya ini masih muda semua, rata-rata 20 awal. Jadi ya I'm the one that willing to die or broke for my athletes. Wow. Gitu. Karena saya pikir ya udah ya most of the successful entrepreneurs they are crazy ya maksudnya. setuju. Dan saya udah menggolongkan diri saya ke gila juga gitu karena saya semua harusnya saat ini lebih memikirkan diri sendiri. Tapi saat ini my heart goes to them dan saya ngelihat the needs of sport management ini penting gitu. Jadi saya 10 tahun saya I'm willing to invest in this industry at least my life gitu ya. Jadi itu yang saya tanamin sama anak-anak atau atlet-atlet kalau maksudnya ya saya bukan tipikal ya kalau stigmanya agent itu ambil uang pergi, kita nggak seperti itu. Oh, kebanyakan begitu? Ya yang pemain rasakan. Oke. Gitu. Karena kan kita bicara sama mereka. Apa yang kita tawarkan. Dan kebanyakan karena pemain ini kan udah sibuk sama aktivitas di dalam lapangan. Mereka percaya, makanya saya tadi bilang ada based on trust.
Jadi dia sebenarnya udah percayain sama kita, gitu. Karena kita yang urus lebih banyak. Dia profesional ya sibuk dengan karirnya di situ. Dia tinggal latihan, Betul. dia tinggal bertanding, latihan bertanding. Betul, tapi ternyata ada banyak oknum-oknum, saya juga dengar dari atlet-atlet yang sebelumnya itu ketika mereka dimasukin ke dalam klub, lalu sesudah ya udah ditinggal, nanti begitu ada perpanjangan kontrak lagi, baru datang lagi. Berarti masih ada pungli di dunia olahraga kita? Yes. Masih ada? Oh, duh. Ini saya harus ngomong ke Bapak Menpora ya. Ini untuk membersihkan pungli di olahraga kita. Gimana kita mau maju kalau masih ada pungli-pungli ketika pemain dan agen pemain yang menyambungkan klub dengan pemain itu ingin bekerja sama. Betul. Oke. Ya, kalau boleh tahu siapa saja atlet yang mungkin pemirsa kenal yang saat ini Anda pegang, ada berapa dan siapa saja? Mungkin Bisa sebutin semuanya? Iya. Totalnya berapa? Total Ada hampir 30 ya. Hampir 30? 30 berbagai cabang, tapi kalau bola mungkin ada Sultan Tota, ada Fafaya Gallo, Oke. Guntur Triaji, ada Ganjar Mukti, kalau yang asing kemarin ada Antonio Teles, Pacuken Mone, Oke. beberapa nama besar di ISL. Mungkin orang lihatnya kenapa ya, kamu ngurusnya malah lokal gitu. Ya. Ya tadi Mas udah lihat saya anti mainstream. Mhm. Nah kembali lagi, buat saya yang udah asing itu yes, they will, ya pasti valuasi mereka lebih besar dibanding lokal. Tapi yang saya lihat, bahkan ini klub-klub di sini men-treat pemain lokal dengan asing itu berbeda. Ya. Nah saya nggak suka itu jujur aja, karena istilahnya kalau kata kasarnya pemain asing tinggal apartemen, pemain lokal tinggal di mes. Gitu. Ya. Mungkin klub akan benci saya ini, cuman saya selama saya di luar negeri saya nggak pernah ngeliat ada pemain beda tinggalnya. Ya. Gitu. Dan mungkin ini yang bisa jadi perhatian menteri juga suatu hari nanti, Ya. karena anak-anak negara kita ini juga derajatnya harus dinaikkan gitu loh. Nah jadi ya saya yang berusaha untuk menjembatani itu dengan keterbatasan, tapi saya rasa suatu hari nanti pemain lokal kita ini bisa ya bisa disetarakan lah gitu. Yes, saat ini mereka belajar dari pemain asing yang datang. Dan memang pemain asing harus dihargain lebih besar daripada pemain lokal karena ya kalau nggak ada itu buat apa pembedanya gitu. Tapi bukan berarti hak-hak mereka sebagai seorang manusia gitu itu dibedakan. Karena saya rasa harus ada kesetaraan yang prinsipal sebagai atlet. Nah jadi itulah alasannya kenapa lebih banyak atlet lokal kalau di sepak bolanya yang saya pegang saat ini. Oke. Daniel, saya dengar Anda itu tidak mau menikah atau belum menikah karena Anda memiliki sebuah perjanjian dengan salah satu pemain yang Anda pegang. Benar nggak? Iya betul. Betul. Ini kenapa Anda tidak mau menikah tapi Anda memiliki perjanjian? Boleh diceritain sedikit? Iya saya pemainnya juga kasih tahu ya. Boleh, harus. Iya jadi itu sebenarnya janji entah bercanda tapi akhirnya jadi serius juga. Sama Sutanto Tan. Sutanto Tan. Okay. Jadi Sutanto is a very smart player. Dia thinker gitu. Suatu kali untuk menyemangati dia lah gitu kan. Karena beberapa kemarin dia awalnya striker di drop jadi pemain tengah bertahan, mindsetnya beda lagi. Nah cuman dia sering kali minta dikoreksi, tanya. Akhirnya dari klub bilang ini kok syutingnya ini agak drop gitu ya, agak drop. Akhirnya saya bilang yuk kita tes dia. Akhirnya saya sama orang tuanya sepakat, kita bilang yang pertama awalnya kalau bisa golin kita kasih mobil gitu. Kalau golin dikasih mobil, berhasil? Enggak. Gagal, oke. Terus gagal. Berikutnya? Terakhirnya akhirnya ya udah deh biar dia makin serius lagi mainnya. Papanya akhirnya bilang sama Sutanto, Santo, kamu tahu nggak Pak Daniel itu mau nikah sebenarnya, tapi karena kamu belum masuk timnas, jadi ini ditahan. Jadi kalau kamu masuk timnas, baru dia mau ke pelaminan ya. Oke, jadi nunggu dia masuk timnas dulu baru nikah. Kalau masuk ke 50 tahun lagi gimana? Ya. Oke. Itu bercanda aja Ya, sih. pemirsa itulah bagaimana Daniel Karamoy kedekatannya dengan pemain seperti yang dia katakan bahwa based on trust itu menjadi sebuah hal yang diperlukan dari agen pemain dengan pemain sehingga dirinya pun menikah menunggu jika pemainnya masuk timnas. Menarik bagaimana seorang profil Daniel Karamoy, tapi setelah ini saya akan kembali memanggil atau mengundang satu lagi agen pemain di Indonesia. Siapa dia? Tetaplah bersama kami di Locker Room.
agensinya ya itu kita bekerja sama agennya di sana. Ezra Walian. Ezra Walian, Ya. pemain yang naturalisasi.